Halo semuanya, di video kali ini saya mau bikin jajanan unik terbaru yang enak banget dan super simple tanpa harus ulen adonan. Ini dijadikan ide jualan laris manis, banyak penggemarnya. Luarnya crispy dan isiannya itu bikin nagih. Nah, bagaimana cara membuatnya dan apa saja bahan yang digunakan? Simak terus videonya sampai selesai. Pertama-tama siapkan roti tawar. Untuk banyaknya bisa sesuaikan dengan kebutuhan, mau bikin banyak ataupun sedikit. Dan untuk ide jualan, bisa cari roti tawar yang harganya murah ya, supaya hemat modal. Ini langsung saja ambil 1 lembar roti tawar, kemudian pipihkan menggunakan rolling pin. Pipihkan sampai hasilnya tuh seperti ini ya, ini benar-benar tipis. Nah, ini sudah ada beberapa roti tawar yang dipipihkan. Bisa dilihat hasilnya tuh tipis ya. Supaya tidak kering, ini bisa simpan di dalam plastik. Setelah itu sisihkan, lanjut siapkan bahan berikutnya. Di sini ada 2 buah sosis. Langsung saja lepas plastik sosisnya ya. Setelah itu potong bagi menjadi 3 bagian. Kemudian satu potongan ini dibagi lagi menjadi 3 bagian. Hasilnya tuh tipis seperti ini ya. Lakukan sampai selesai. Setelah semua dipotong-potong, kemudian sisihkan. Untuk bahan berikutnya, telur rebus bagi 2 seperti ini. Setelah itu bagi lagi menjadi beberapa bagian. Untuk besar kecilnya teman-teman bisa sesuaikan dengan selera masing-masing. Setelah dipotong-potong, sisihkan, lanjut siapkan bahan berikutnya. 4 sendok makan tepung terigu. Lalu tambahkan air secukupnya. Diaduk sampai tercampur rata. Adonannya mulus seperti ini ya, tidak ada yang mengumpal dan konsistensi adonannya itu cair. Setelah tercampur, sisihkan, lanjut siapkan juga tepung panir untuk baluran luarnya. Nah, ini langsung saja ambil roti tawar yang sudah dipipihkan. Potong segitiga seperti ini. Dan ini roti tawarnya siap untuk diisi. Pertama, masukkan sosis yang sudah dipotong-potong. Tambahkan juga telur rebus. Berikutnya saus sambal. Untuk sausnya jangan terlalu banyak ya, supaya nanti isiannya tidak keluar. Tambahkan juga mayones. Lanjut, pinggir-pinggir roti tawar olesi dengan adonan basah yang sudah kita buat tadi ya. Oles secara merata supaya nempel. Kemudian lipat mematuk segitiga seperti ini. Kemudian pinggirnya ditekan-tekan, pastikan semuanya nempel, tidak ada yang kebuka supaya isiannya tidak bocor. Setelah rapi dan semua sisinya sudah nempel, lanjut olesi bagian luarnya dengan adonan basah. Olesi secara merata, setelah itu baru baluri dengan tepung panir. Sedikit ditekan-tekan ya, supaya tepung panirnya itu nempel. Setelah rata, kemudian sisihkan. Lanjut, isi lagi roti tawar yang lainnya ya, lakukan sampai selesai. Oh ya, bagi teman-teman yang baru bergabung, baru menemukan channel Candu Masak, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan resep-resep terbaru berikutnya. Terima kasih. Dan ini bagian luarnya cukup diolesi menggunakan kuas seperti ini. Ini tujuannya supaya hemat tepung. Nah, ini sudah ada beberapa yang dibentuk dan dibaluri tepung panir, siap untuk digoreng. Tapi kalau mau disimpan dulu di dalam kulkas juga boleh ya. Ini langsung saya goreng, sebelumnya minyak sudah dipanaskan.
Masak menggunakan api sedang sampai kedua sisinya itu kuning kecoklatan. Setelah bagian bawahnya itu kering atau crispy, kemudian dibalik ya supaya matangnya merata. Cukup 1 kali balik supaya tidak menyerap minyak. Nah, seperti ini sudah cukup, kedua sisinya sudah kuning kecoklatan. Langsung saja angkat dan tiriskan. Setelah itu bisa lanjut masak sisanya, lakukan sampai selesai. Nah, ini dia teman-teman, roti goreng isi mayonya sudah matang, siap untuk dinikmati. Untuk ide jualan bisa dikemas menggunakan plastik OPP seperti ini. Ukuran 10x10, sisi kanannya dipotong atau dibuka ya. Plastiknya bisa dirapi-rapikan, setelah itu tambahkan stiker supaya tampilannya itu lebih menarik. Nah, gimana teman-teman? Gampang banget ya cara membuatnya. Ini bisa dijual dengan harga 2.000-an atau sesuaikan dengan modal bahan di tempat masing-masing. Pertama, siapkan wadah, pecahkan 1 butir telur. Tambahkan 2 sendok makan gula pasir, 1 sendok teh vanila, lalu ini diaduk sampai tercampur rata dan gulanya larut. Nah, ini sudah tercampur, gulanya juga sudah larut. Whisknya bisa disisihkan ya. Lanjut masukkan bahan kering. Siapkan saringan, masukkan 150 gram tepung terigu atau setara dengan 15 sendok makan. Tambahkan 1/4 sendok teh baking powder, 1/4 sendok teh soda kue. Lalu bahan kering ini disaring ya supaya tidak mengumpal. Berikutnya 1/4 sendok teh garam, lalu ini diaduk sampai tercampur rata. Setelah tercampur, lanjut tambahkan 250 ml air, masukkan secara bertahap sedikit demi sedikit sambil diaduk. Airnya harus dimasukkan secara bertahap sedikit demi sedikit supaya tepungnya itu tidak mengumpal atau mengerindil. Aduk sambil ditepok-tepok seperti ini supaya nanti hasilnya itu berpori atau bersarang. Nah, kalau sudah mulus dan tercampur, lanjut masukkan sisa airnya ya, masukkan sedikit demi sedikit. Lalu diaduk lagi sampai tercampur. Teksturnya sudah benar-benar halus, lanjut masukkan sisa air, masukkan semuanya. Diaduk lagi sampai tercampur rata. Selanjutnya tambahkan 1 sendok makan minyak goreng. Aduk lagi sampai tercampur rata. Nah, ini lanjut aduk menggunakan spatula, pastikan semuanya sudah tercampur, tidak ada minyak yang mengendap di bawah. Kalau dirasa masih ada yang mengumpal atau mengerindil, bisa disaring. Tapi ini sudah mulus, tidak perlu disaring. Lanjut bagi 2 adonan. Nah, ini sudah dibagi sama rata, lanjut tambahkan pasta pandan secukupnya. Lalu diaduk sampai tercampur rata. Untuk pasta pandannya bisa diganti dengan yang lain ya, sesuai selera masing-masing. Nah, ini sudah tercampur rata, lanjut tutup dengan kain bersih. Dan ini akan diistirahatkan selama 15 menit. Nah, ini setelah diistirahatkan, lanjut diaduk lagi sampai tercampur, pastikan tidak ada tepung yang mengendap di bawah. Setelah tercampur, ini adonan siap untuk digunakan. Selanjutnya panaskan teflon, jangan lupa pakai tatakan panci seperti ini supaya panasnya merata.
Pastikan teflonnya itu sudah panas, baru tuang adonannya ya. Ini saya pakai setengah centong. Untuk apinya sedang cenderung kecil. Masak sampai kering seperti ini. Kalau sudah kering langsung saja angkat dan sisihkan. Lanjut, ini adonan putih. Gunakan teflon anti lengket. Dan sebelum dituang jangan lupa diaduk supaya tercampur. Nah, ini yang sudah matang langsung diisi. Pertama saya menggunakan selai coklat. Jadi ini pengerjaannya harus cepat ya. Setelah matang itu langsung diisi supaya mudah dibentuk dan nempel seperti ini. Jangan tunggu dingin karena kalau sudah dingin akan susah nempelnya. Nah, selanjutnya untuk yang rasa pandan, tambahkan isian keju parut. Dilipat seperti ini, pastikan benar-benar nempel, sedikit ditekan-tekan ya. Supaya hasilnya itu lebih cantik dan menarik, ini saya tambahkan coklat batang rasa stroberi yang sudah dilelehkan. Atau kalau mau menggunakan selai stroberi juga boleh, sesuai selera. Nah, ini dia teman-teman, sudah matang, siap untuk dinikmati. Tampilannya tuh beneran cantik banget, menarik. Untuk ide jualan bisa dimasukkan ke dalam mika seperti ini. Tambahkan kertas bolu. Ini benar-benar cantik, menarik, rasanya juga enak banget. Bisa dijual dengan harga 2.000 per piece atau bisa sesuaikan dengan modal bahan di tempat masing-masing. Bahan-bahannya di sini sudah ada kentang, wortel, labu siam, dan bawang merah. Semuanya sudah dikupas kulitnya dan dicuci bersih. Langsung saja siapkan wadah. Supaya lebih cepat, siapkan juga parutan. Di sini ada pisau pemotongnya ya, ada 5 macam. Gunakan yang biasa digunakan, yang kecil seperti ini. Langsung saja yang pertama parut labu siam, lakukan sampai selesai. Lanjut parut wortel. Untuk wortelnya ini 1 buah. Dan yang terakhir kentang. Kentangnya dipotong 2 dulu seperti ini ya, supaya lebih gampang. Nah, ini semuanya sudah diparut, bisa diaduk supaya tercampur. Berikutnya tambahkan setengah sendok teh garam halus, diaduk lagi ya supaya garamnya tercampur rata. Nah, ini semuanya sudah tercampur, bisa disisihkan. Lanjut siapkan bahan berikutnya. Di sini ada 5 siung bawang merah. Bawangnya diiris tipis-tipis. Jadi di sini bawangnya tidak perlu dihaluskan, cukup diiris tipis seperti ini. Rasanya bakalan enak banget dan aromanya juga wangi. Setelah bawangnya diiris, sisihkan. Lanjut siapkan 2 batang daun bawang. Dan bawangnya juga dipotong-potong kecil. Kalau mau menambahkan daun seledri juga boleh, sesuai selera. Nah, ini kedua bahannya sudah dipotong atau diiris, sisihkan, nanti akan digunakan. Kembali lagi ke sayuran yang sudah didiamkan tadi ya. Ini mengeluarkan air, langsung saja cuci bersih dan airnya ditiriskan seperti ini. Lanjut masukkan bawang merah yang sudah diiris. Kemudian ini diaduk menggunakan tangan, aduk sampai bawangnya itu menyatu dengan sayuran. Selanjutnya tambahkan 10 sendok makan tepung terigu. Berikutnya 5 sendok makan tepung tapioka atau tepung kanji. Tambahkan juga setengah sendok teh baking powder. Setengah sendok teh garam, 1 sendok teh kaldu bubuk, dan setengah sendok teh lada bubuk. Diaduk sampai tercampur rata. Jangan ditambahkan dulu air ya. Ini diaduk sampai tepungnya itu menyatu dengan sayuran. Nah, ini bisa dilihat tepungnya sudah menyatu dengan sayuran.
Lanjut masukkan daun bawang yang sudah dipotong-potong. Diaduk lagi sampai daun bawangnya tercampur. Setelah itu baru tambahkan air sedikit demi sedikit sambil diaduk untuk melihat kelembapan adonannya. Aduk atau uleni sampai semuanya itu benar-benar menyatu, tercampur rata. Tambahkan lagi airnya sedikit demi sedikit ya. Nah, seperti ini sudah cukup, semuanya sudah tercampur dan menyatu. Untuk konsistensi adonannya kental, mirip dengan adonan bakwan pada umumnya ya. Bisa disisihkan, lanjut siapkan penggorengan, panaskan minyak. Untuk takarannya saya pakai sendok makan. Dan ini yang awal tadi ya, dibalik supaya bagian bawahnya tidak gosong. Nah, seperti ini sudah cukup, sudah kuning kecoklatan, tandanya sudah matang. Langsung saja angkat dan tiriskan. Ini bagian luarnya itu renyah dan dalamnya itu masih lembut. Dalam masaknya gunakan api sedang ya. Setelah itu bisa lanjut masak sisanya, lakukan sampai selesai. Nah, ini dia teman-teman, gorengannya sudah matang, bisa ditambahkan cabai rawit atau gunakan saus sambal untuk cocolannya. Rekomen untuk dicoba karena beneran super simple, hanya menggunakan bumbu iris. Cocok untuk cemilan di rumah atau di jualan, bisa juga untuk lauk, teman makan nasi. Nih langsung saja kita coba ya. Wah, bagian luarnya tuh renyah, dalamnya itu lembut, matangnya juga merata. Ini langsung saya coba, bismillah. Enak banget teman-teman, benar-benar renyah, kriuk, dan dalamnya lembut, gurih, wangi, benar-benar mantul pokoknya, apalagi ditambah cabai rawit seperti ini. Enak banget, aromanya itu wangi, cukup menggunakan bawang merah yang diiris, benar-benar mantul rasanya. Rekomen untuk dicoba. Pertama-tama siapkan panci atau teflon, masukkan 2 kuning telur. Tambahkan 50 gram gula pasir, 1 sendok teh vanila, lalu bahan ini diaduk sampai tercampur rata. Setelah tercampur, lanjut tambahkan 25 gram tepung maizena. Berikutnya 250 ml susu cair full cream. Masukkan secara bertahap supaya tepungnya tidak mengumpal atau mengerendil. Lalu ini diaduk ya sampai tercampur rata. Setelah semua tercampur, tidak ada lagi tepung kering yang terlihat, lanjut masukkan sisa susu cair. Lalu aduk lagi ya sampai semuanya menyatu dan tercampur rata. Nah, setelah semuanya tercampur, ini sudah cukup, siap untuk dimasak. Nyalakan api kompor, gunakan api sedang, lalu ini diaduk terus ya sampai mengumpal. Dan ini bisa dilihat sudah ada yang mengental, ini diaduk terus. Setelah semua mengental seperti ini dan meletup-letup, lanjut tambahkan 1 sendok makan margarin. Lalu aduk lagi sampai margarinnya menyatu dengan adonan.
Kalau margarinnya sudah tercampur dan meletup-letup seperti ini, tandanya sudah matang ya. Matikan api kompor. Lalu ini diaduk lagi supaya uap panasnya keluar. Setelah itu tutup dengan plastik supaya permukaannya tidak berkulit. Ini kita sisihkan, tunggu hingga dingin, setelah itu baru gunakan. Lanjut siapkan bahan berikutnya. Di sini sudah ada whipped cream, ini saya pakai yang 100 gram. Masukkan ke dalam wadah yang besar. Kemudian tambahkan 200 ml air es, ini wajib menggunakan air es ya atau air dingin. Untuk takaran airnya sesuai dengan yang di kemasan, pakai 200 ml. Lalu ini dimixer dengan kecepatan tinggi sampai mengental. Mixer sekitar 3-4 menit atau sesuaikan dengan mixer masing-masing. Nah, kalau sudah mengental dan kaku seperti ini, tandanya sudah cukup. Sisihkan sebentar, kembali lagi ke adonan yang di awal. Ini adonannya sudah dingin, sebelum dicampurkan ke dalam whipped cream, diaduk dulu ya. Selanjutnya masukkan adonan ke dalam whipped cream yang sudah dimixer. Ini saya masukkan secara bertahap. Sebelum dimixer, rapikan pinggir wadah supaya nanti semua tercampur rata. Lanjut mixer dengan kecepatan rendah sampai adonan menyatu dengan whipped cream. Setelah tercampur dan menyatu semua, lanjut masukkan sisa adonannya ya, masukkan semuanya. Dimixer lagi dengan kecepatan rendah sampai benar-benar tercampur rata. Nah, ini semuanya sudah tercampur dan menyatu. Lanjut rapikan menggunakan spatula. Nah, ini sudah tercampur, kemudian sisihkan, nanti akan kita gunakan ya. Lanjut siapkan untuk toppingnya. Di sini saya pakai biskuit Marie susu, atau kalau mau pakai yang lain juga boleh ya, sesuai selera. Ambil beberapa, kemudian masukkan ke dalam plastik. Dan biskuitnya dihancurkan seperti ini. Ini tidak semuanya dihaluskan ya, seperti ini sudah cukup, kemudian sisihkan. Dan ini sisa biskuitnya bisa disimpan karena tidak dipakai semuanya. Lanjut siapkan pisang. Untuk jenisnya bebas sesuai selera masing-masing, langsung saja kupas kemudian potong-potong pisangnya seperti ini. Atau untuk besar kecilnya bisa sesuaikan dengan selera masing-masing. Di sini saya menggunakan 5 buah pisang dan dipotong-potong dulu sebagian ya, supaya tidak menghitam. Setelah dipotong-potong, kemudian sisihkan. Lanjut siapkan tin wall container, ini saya pakai yang 1000 ml. Atau kalau untuk ide jualan, bisa gunakan yang ukuran kecil, ini saya pakai yang 150 ml. Boleh juga menggunakan yang 120 ml, bisa sesuaikan dengan harga jualnya ya. Dan ini langsung saja kita siapkan ya, ambil 1 sendok makan. Kemudian ratakan. Setelah itu tambahkan potongan pisang. Untuk banyaknya juga bisa sesuaikan dengan selera masing-masing. Selanjutnya tambahkan potongan biskuit. Kemudian ditutup lagi seperti ini, ambil 1 sendok makan, kemudian ratakan. Lakukan seperti itu sampai selesai ya. Dan yang terakhir tambahkan biskuit yang sudah dihaluskan. Nah, gimana teman-teman? Gampang banget ya cara membuatnya, cocok banget untuk ide jualan, apalagi ini lagi viral. Dan ini bisa dijual dengan harga 10 ribuan atau bisa sesuaikan dengan modal bahan di tempat masing-masing. Dan ini langsung saja kita coba ya. Wah, ini benar-benar lembut, creamy, dan lumer. Ini langsung saya coba, bismillah. Enak banget teman-teman. Perpaduan krim yang lembut dan pisang yang manis, ditambah biskuit, ini benar-benar bikin nagih. Krimnya itu benar-benar lembut, lumer, dan ini manisnya juga pas. Pantasan laris manis, hitungan menit bisa ludes, ternyata rasanya beneran enak banget. Tidak perlu lagi antri di luar karena bikin sendiri ternyata mudah, simple,
dan makannya juga puas, bisa nambah-nambah. Yang penasaran dengan rasanya, selamat mencoba resepnya ya, semoga berhasil. Sekian dulu resep hari ini. Kalau teman-teman suka videonya, jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan resep-resep terbaru berikutnya. Terima kasih yang sudah menonton, semoga resepnya bermanfaat. Sampai jumpa di next video.